dikenakan dosa. Ini kalau dalam hukum apa Pak? Dalam hukum fikihnya. Tapi dalam berbicara mengenai akidah, mengenai hadis misalnya, arti sunnah beda lagi nanti maknanya. Jadi sunnah apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW bisa berupa ucapan beliau, bisa berupa perbuatan beliau, atau penetapan hukum dari Nabi SAW. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab, ya, istiqamah itulah senantiasa lurus dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib, apa makna istiqamah menurut beliau? Istiqamah kata beliau adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan tanpa terputus, ya, atau menjalankan kebaikan-kebaikan tanpa terputus, ya. Kalau mungkin diibaratkan kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu di surat Al-Insyirah, ya Pak, ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala supaya orang tidak terputus dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bila sudah menuntaskan satu kebaikan, satu tugas, maka kita siapkan untuk tugas berikutnya. Kalau kita sudah melaksanakan satu kebaikan, jangan putuskan kebaikan ini, tapi sambunglah dengan kebaikan berikutnya. Ini yang disebut dengan istiqamah menurut sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ternyata keistiqamahan ini para jamaah menjadi sebab diterimanya amal. Ya, jadi di antara sebab amal itu diterima oleh Allah, ya, bila seseorang melakukan amal itu secara kontinu dan istiqamah. Ya. Ada satu kisah diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada masa beliau itu Ka'bah waktu itu mengalami, ya, roboh atau terkena banjir. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangun kembali Baitullah, ya, dan posisinya diminta oleh Allah agar ditinggikan, ya. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail alaihissalam mulai membangun kembali Baitullah dan posisinya ditinggikan, ya. Nah, sehingga ada di sekitar Ka'bah Baitullah itu namanya Maqam Ibrahim. Ya, jadi Maqam Ibrahim itu tempat di mana Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah itu kemudian beliau berdiri dan berdoa memohon kepada Allah. Setelah beliau menyelesaikan pembangunan Baitullah, ya, maka kemudian beliau memohon kepada Allah Ta'ala yang ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 127, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini ternyata doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami, Engkau yang maha mendengar dan Engkau yang maha mengetahui. Dan di dekat Baitullah juga ada satu bagian namanya Hijr Ismail. Ya, jadi ini juga merupakan bagian dari Baitullah. Jadi memang dulu pembangunannya Ka'bah itu sebenarnya bagian Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Baitullah. Nah, kenapa kemudian tidak ditinggikan posisinya sejajar dengan Ka'bah pada umumnya? Karena kan Hijr Ismail itu kan posisinya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan Baitullah pada umumnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan sejarah di masa Nabi SAW, pada saat pembangunan Ka'bah kembali pada masa Rasulullah SAW, rupanya orang-orang Mekah pada saat itu, ya, tidak cukup, ya, dana mereka untuk meninggikan Baitullah seperti yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Area yang masih tersisa itu adalah area yaitu yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Maka kemudian setelah Fathu Mekah, ya, para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membangun Hijr Ismail ini posisinya sejajar dengan Baitullah, dengan Ka'bah pada umumnya, yang posisinya lebih tinggi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena dulu orang-orang Mekah, ya, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, mereka tahunya itulah Hijr Ismail itu tidak dibangun tinggi, ya. Maka kalau aku merubahnya, kata Nabi, apa kata orang-orang Mekah nanti kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW Hijr Ismail itu tidak dibangunnya dalam posisi tinggi pada umumnya Baitullah. Dan ini ada hikmahnya para jamaah. Hikmahnya adalah Aisyah radhiyallahu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
izinkan aku untuk salat di dalam Baitullah, ya, di dalam Ka'bah. Maka apa kata beliau? Wahai Aisyah, salatlah engkau di Hijri Ismail, maka salat engkau di Hijri Ismail sama artinya engkau salat di dalam Baitullah. Nah, sehingga jamaah umrah atau jamaah haji berkesempatan bisa untuk salat di Hijri Ismail yang kebaikannya adalah setara dengan orang yang salat di dalam Baitullah, ya. Ini mungkin hikmah besarnya kenapa kemudian di masa Rasulullah SAW tidak disejajarkan posisi Hijr Ismail itu dengan bangunan Baitullah pada umumnya. Baik, kemudian berikutnya adalah para ulama mengatakan Mujahid, ya, ini seorang ulama ahli tafsir, ya, dari kalangan as-salafus saleh, ya. Apa kata Mujahid? Yang disebut dengan istiqamah itu memegang teguh keyakinan bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, sehingga ia kembali kepadanya. Ya, jadi menjaga keimanan, ketauhidan kepada Allah Ta'ala sampai seorang itu meninggal dunia. Oleh karena ayat tadi di surat Fussilat ayat 30 itu dihubungkan antara iman dan istiqamah. Sampai kapan? Hatta tatanazzalu alaihimul malaikah. Sampai kemudian mereka diutus kepada mereka atau turun kepada mereka para malaikat. Artinya adalah ketika mereka menghadapi al-maut. Jadi iman dan istiqamah itu dipertahankan ya sampai seseorang itu meninggal dunia. Nah, ini yang sebenarnya para jamaah yang kemudian kita mohon terus kepada Allah, ya. Secara tidak langsung dalam surat Al-Fatihah ketika kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kata para ulama kita mohon iman itu kita istiqamahkan sampai kemudian kita mengalami yang disebut dengan al-wafat. Ihdinas siratal mustaqim yang kurang lebih kita ucapkan sebanyak berapa kali? 17 kali minimal di dalam ibadah fardu kita. Kemudian berikutnya kata para ulama, ya, iman dan istiqamah ini disebutkan di dalam satu riwayat hadis Imam Muslim, ya, dari Abi Amr wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala kuntu, ya, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah SAW, ya, beritahukanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam ini yang aku tidak akan pernah bertanya selain kepada engkau, wahai Rasulullah. Jadi kata Sufyan, ya, bin Abdillah radhiyallahu anhu, wahai Rasul, berikan aku nasihat, wasiat, ya, aku tidak bertanya selain kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa kata beliau SAW? Kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, kata Rasul, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maka Syawal atau bulan Syawal ini kita jadikan momentum sebenarnya menjadi momentum untuk kita meningkatkan kembali semangat kita dalam kebaikan, semangat kita untuk menjalankan aktivitas kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dididik di bulan Ramadan, ya. Selama 1 bulan kita dididik di bulan Ramadan, ditarbiyah di bulan Ramadan, maka kemudian keberhasilan Ramadan itu akan terlihat kata para ulama pasca Ramadannya. Ya, oleh karenanya dulu kalau para sahabat itu setelah Ramadan itu mereka berdoa, kurang lebih 6 bulan itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Jadi berharap supaya amal Ramadan kita diterima, ya. 6 bulan berdoa. Dan 6 bulan berikutnya para sahabat berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami ketemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi tersambung kebaikan dari bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, nanti habis Syawal itu kita masuk bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan Al-Haram, kemudian masuk nanti bulan Zulhijjah, masuk lagi nanti di bulan Muharram. Ya, boleh dikatakan dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini kan bulan-bulan istimewa semua. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, ya, nasihat aku, kata Nabi SAW, katakanlah amantu billah thumma istaqim, beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Karena kan hati manusia ini disebut dengan qalbu, ya Pak, ya. Qalbu ini itu kan artinya berbolak-balik, ya. Ya, terkadang semangat kita mungkin bisa saja mengalami semangat yang luar biasa, tapi bisa jadi juga semangat kita menurun. Bisa jadi iman kita bertambah, tapi iman juga bisa mengalami yang namanya apa? Pengurangan. Bisa berkurang iman kita. Ya.
Nah, ini yang disebutkan dalam satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah itu sejatinya adalah menepati janji di alam ruh, ya. Jadi kita semua adalah pernah berjanji ketika kita berada di alam ruh, ya. Ketika Allah Taala meniupkan ruh kepada setiap makhluknya. Ini Allah Taala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka ketika ditiupkan ruh oleh Allah Taala, maka Allah Taala bertanya kepada setiap ruh, Allah alastu birabbikum. Ya, jadi kalau alastu itu dalam bahasa Arab jawabannya bukan na'am. Ya, jadi kalau alaisa atau alastu itu tidak boleh dijawab dengan kalimat na'am, ya, tapi jawabannya bala, ya. Berbeda kalau pertanyaannya itu menggunakan kata hal, ya. Kalau hal itu baru dijawab na'am atau la. Tapi kalau kalimat di dalam Al-Qur'an atau hadis itu menggunakan kata alaisa atau alastu, itu jawabannya adalah bala. Ya kan, artinya kan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka jawabannya adalah bala. Ya, tidak dijawab dengan kata na'am. Ya, karena bukankah aku? Kalau bukankah aku berarti jawabannya apa? Bala. Tidak dijawab dengan na'am. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, Engkau sebagai Rabb kami. Maka setiap yang lahir sesungguhnya adalah lahir dalam keadaan apa? Fitrah, kan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir, ya. Bayi yang lahir, anak yang lahir, itu adalah lahirnya dalam keadaan fitrah. Mereka mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah Ta'ala. Ini dalilnya, Pak, yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala meminta keistiqamah itu mulai ketika manusia ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala. Alastu birabbikum. Cuma kan begitu manusia lahir, ya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Fa'abawahu yuhawidanihi. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi apa? Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia menjadi apa? Majusi. Tapi hakikatnya setiap yang lahir adalah fitrah. Nah, sehingga para ulama itu memahami fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada kebenaran. Jadi fitrah manusia itu tidak akan pernah menyimpang daripada kebenaran, karena fitrahnya baik. Nah, sehingga memang Allah Ta'ala titipkan di dalam jiwa manusia, ya, di dalam qalbu manusia itu adalah fitrah kebenaran, ya. Nah, sehingga orang sering ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dari mana kami tahu itu baik atau tidak? Apa kata Nabi SAW? Istabti qalbak, coba tanya hati terdalammu. Ya, jadi karena hati itu selalu membisikkan kebaikan, selalu cenderung kepada kebenaran, ya. Jadi kalau orang mengikuti fitrahnya, mengikuti qalbunya, maka itu sesungguhnya akan mendorong dia untuk berada dalam kebenaran. Ini yang disebut dengan fitrah. Kemudian berikutnya kata para ulama, istiqamah berpegang pada agama yang lurus, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah maksudnya adalah huwal Islam. Ya, karena semua para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi sebenarnya nama agamanya adalah dinul Islam. Ya, jadi ini nama agamanya para nabi. Millahnya para nabi adalah dinul Islam. Maka kemudian manusia itu adalah ketika mengikuti para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan para nabi itu mengajak kepada tauhidullah, makalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Oleh karenanya umatnya Nabi Ibrahim di masa Nabi Ibrahim hidup itu disebut dengan muslim. Kan muslim itu kalau dalam bahasa Arab isim fa'il, ya Pak, ya. Kalau Islam itu adalah perbuatannya atau bentuk kata bendanya Islam, tetapi personalnya disebut dengan muslim atau muslimin, ya. Nabi Ibrahim ketika menyebut umatnya, beliau katakan apa? Huwa sammakumul muslimin.
Dia Allah yang menamakan kalian sebagai orang apa? Muslim. Berarti makna muslim itu diambil dari kata al-istislam, berserah diri hanya kepada Allah, yaitu mengikrarkan la ilaha illallah. Makanya zikirnya para nabi kan gak ada yang beda, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, zikirnya sama, Pak. Itu zikirnya yang pertama kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah. Atau yang kedua adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikirnya para nabi. Zikirnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang lurus itulah yang disebut dengan hanifan, ya hanif, ya lurus, ya dengan memeluk agama yang Allah taala perintahkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian di dalam ayat yang lain di surat Al-An'am, ya Allah taala firmankan di ayat yang ke-153, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku, firman Allah, yaitu Islam ini kata Allah taala mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ya jalan yang lurus itu. Tentu kalau kita di dalam syariat Islam, ya tidak cukup dengan dalil Al-Quran, tetapi juga dibutuhkan dalil apa? Hadis. Ya. Sehingga kan Al-Quran dan hadis itu seperti dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita beriman, atau seorang yang beriman kepada Al-Quran, itu mesti juga beriman kepada hadis. Beriman kepada hadis tidak cukup, ya, tapi juga dia harus, basic utamanya adalah Al-Quran. Jadi seakan-akan adalah hadis itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kan Al-Quran kan sifatnya umum, global. Ya. Kalau kita perhatikan perintah dalam Al-Quran itu global semua, Pak. Aqimus sholat. Ya. Dirikan apa? Sholat. Tidak ada tata cara sholat di dalam Al-Quran, Pak. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tidak ada tata cara zakat di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk berpuasa, tapi tidak ada tata cara puasa kan di dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perintah untuk apa, Pak? Berhaji dan berumrah. Tapi kan tidak ada tata cara haji, tidak ada umrah dalam Al-Quran. Ya. Tetapi yang menjelaskan Al-Quran itu apa? Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat diajarkan oleh Nabi, tata cara zakat diajarkan oleh Nabi, tata cara puasa diajarkan oleh Nabi, tata cara manasik haji dan umrah pun juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin satu perintah dalam Al-Quran, Pak, yang detail, ya, dalam Al-Quran cuma satu perintah, Pak. Cuma masalah hukum waris saja. Kita cek, Pak, hukum Islam yang lain itu tidak ada yang dirincikan dalam Al-Quran kecuali hanya hukum apa? Hukum waris, atau sering disebut dengan ilmu faraid. Ya, itu memang langsung dijelaskan oleh Allah Ta'ala berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian suami, berapa bagian istri. Betul ya? Berapa bagian kalau dia punya anak perempuan cuma satu, kalau punya lebih dari anak lebih dari dua perempuan, berapa bagiannya? Ya, kalau anak laki-laki dengan anak perempuan bertemu, berapa bagiannya masing-masing, dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kalau ada orang enggak punya anak, enggak punya keturunan, ya, siapa yang akan menjadi ahli waris bagi si almarhum atau almarhumah, itu dijelaskan, Pak. Ya. Tapi kalau sholat tidak ada tata caranya dalam Al-Quran. Ya. Kemudian zakat juga enggak ada, puasa juga enggak ada, haji saja enggak ada disebutkan tata cara dalam Al-Quran. Disebutkannya di mana tadi? Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau orang yang beriman kepada Al-Quran tidak cukup, tapi juga harus beriman kepada hadis atau sunnah Nabi SAW. Ini yang dimasukkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan yang lurus itu, yaitu adalah huwa tariqul Islam. Baik, kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, di surat Asy-Syura, ya, pada ayat yang ke-15, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, yaitu maksudnya adalah dinul Islam, dan istiqamalah, tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah, firman Allah Ta'ala, sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Rasulullah,
dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini asbabun nuzulnya adalah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan pertama kali dakwah di kota Mekah, ya. Dan dakwah di periode Mekah itu kan termasuk dakwah yang paling berat, ya, dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW, yang sampai-sampai Rasul diminta untuk berhijrah. Kaum muslimin harus berhijrah dari kota Mekah, ya. Hijrahnya yang pertama kan ke Al-Habasyah, ya. Habasyah itu sekarang negaranya mana, Pak? Ethiopia, ya. Itu hijrah kaum muslim pertama kali dulu. Kemudian baru hijrah yang kedua ke Yasrib, ke kota Madinah. Kenapa sampai harus hijrah? Karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala perintahkan beliau, fastaqim kama umirt. Ya, engkau istiqamalah di dalam menyerukan mereka dalam kebaikan itu. Dan disadari oleh Nabi SAW, sesuatu yang paling berat itulah istiqamah. Jadi disadari oleh beliau SAW, tidak ada ayat yang paling berat turun kepada Nabi SAW selain daripada istiqamah, Pak. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ada karomah yang paling afdal, Pak. Kalau kita dengar karomah biasanya kaitannya para wali, ya Pak, ya. Karomah para wali biasanya. Ternyata kata Imam Syafi'i, ada karomah yang paling afdal, ada karomah yang paling terbaik. Apa karomah yang paling terbaik? Kata Imam Syafi'i, al-istiqamatu fi ta'atillah. Keistiqomahan dalam kebaikan itulah karomah yang paling terbaik. Nah, sehingga kalau kita sudah terbiasa melakukan satu kebaikan, mohon jangan ditinggalkan kebaikan yang biasa dilakukan. Sesuatu amal soleh yang biasa dilakukan, kita jangan tinggalkan. Karena kenapa? Kalau dalam satu keadaan kita terhalang tidak melakukannya, tetap ditulis sama seperti kita lakukan di waktu sehat kita atau di mukim kita. Nah, ini yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba ma yaf'alu sahihan muqiman. Jadi kalau ada orang yang keadaannya sakit, dalam keadaan dia safar, tapi kemudian dia tidak bisa lakukan kebaikan yang biasa dia lakukan, kata beliau, tetap ditulis kebaikan untuknya seperti dilakukan di waktu sehatnya dan di waktu mukimnya. Masya Allah, mungkin ketika kita dalam kondisi tertentu sakit, safar, kita mungkin tidak bisa lakukan sesuatu yang biasa dilakukan, Pak. Tapi pahala tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Nah, sehingga inilah petunjuk Nabi ketika orang safar itu kan tidak dianjurkan melakukan sholat-sholat sunnah, Pak. Jadi Rasul kalau beliau safar itu justru yang dilakukan hanya ibadah-ibadah fardu saja kan. Bahkan boleh menjamak dan boleh apa? Dikosor, tapi tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Padahal kalau kita mukim sangat dianjurkan qobliyah dan ba'diyah, tapi waktu safar justru Rasul tidak melakukannya. Ya, pertama alasannya kata para ulama itu rukhsah dari Allah Ta'ala. Ya, jadi orang yang safar dikasih rukhsah. Tapi di sisi yang lain, karena keistiqamahannya itulah ditulis pahala yang sama seperti dia kerjakan waktu sehatnya dan di waktu mukimnya. Jadi walaupun mungkin waktu safar tidak dikerjakan, maka tetap ditulis pahala dan kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi disebutkan falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Kemudian para ulama menjelaskan di dalam satu ayat Al-Qur'an di surat Fussilat ayat yang ke-6, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ini mirip dengan surah di akhir Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqomalah engkau dalam kebaikan itu, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ada hal yang perlu kita tadaburi para jamaah. Di dalam ayat ini ada kalimat istiqomalah engkau di dalam kebaikan dan mohonlah ampunan kepadanya. Istiqomah tetapi dibarengin dengan istighfar. Apa maknanya kata para ulama? Orang berbuat baik itu tidak berarti tidak salah. Orang yang berbuat baik tidak berarti tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang berbuat kebaikan tetap yang namanya manusia bisa salah, bisa khilaf, ya, bisa melakukan perbuatan yang salah dan dosa, maka sesuatu yang bisa menyempurnakannya itu adalah kalimat istighfarnya kepada Allah. Jadi orang yang sudah berupaya istiqomah saja itu tidak cukup kata Al-Qur'an, pasti mungkin dalam perjalanannya ya ada ketidaksempurnaannya, mungkin melakukan kesalahan. Wastaghfiruh, maka kita disuruh untuk memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah.
Kita habis sholat saja, yang pertama kali yang kita ucapkanlah kalimat istighfar. Betul ya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal habis sholat. Habis tahajud, perintah Allah juga sama. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka apa artinya? Dalam kita menjalankan satu kebaikan dan kita istiqamah itu, pasti ada hal-hal yang mungkin salah yang kita perbuat, ada dosa yang kita lakukan, maka itulah yang kemudian kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Dan contohnya dari Nabi SAW, beliau tidak kurang dalam satu hari itu, kalimat beliau adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali beliau dawamkan dalam setiap harinya. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang terkait tentang keistiqamahan, bagaimana konsep istiqamah menurut para sahabat dan juga menurut para ulama. Yang mudah-mudahan kita bisa ambil satu hikmah pembelajaran, ya, bahwasannya istiqamah ini merupakan satu karomah yang paling terbaik menurut Imam Syafi'i. Tidak ada karomah yang paling terbaik kecuali keistiqamahan, ya. Maka kita sadari jiwa kita ini kan berubah-ubah, berbolak-balik, ya. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, ya, agar hati kita Allah Ta'ala yang menguasai, Allah Ta'ala yang membolak-balikannya, ya, semoga Allah Ta'ala selalu, ya, mengarahkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan, dan mudah-mudahan aktivitas bekerja kita pada hari ini, ya, selalu mendapatkan barokah dari Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.